Halo, selamat datang di video pembelajaran matematika SMA. Kali ini kita akan belajar tentang suku tengah dan sisipan barisan aritmatika. Apa itu yang dimaksud dengan suku tengah barisan aritmatika? Ya, jika banyak suku barisan aritmatika adalah ganjil, ganjil syaratnya, maka akan ada tepat satu suku di tengah-tengah barisan tersebut, sehingga membagi barisan tersebut menjadi dua bagian sama. Suku yang berada di tengah tersebut kita sebut sebagai suku tengah. Ya, sebagai contoh, karena di sini syaratnya n-nya harus ganjil ya, maka saya ambil contoh 5, 10, 15. Maka manakah yang disebut sebagai suku tengah? Ya, ini ya. Jadi ini kita sebut sebagai suku tengah. Nah, ini kita sebut sebagai UT. Nah, selanjutnya 0, 2, 4, 6. Di sini ada 5 suku. Mana suku tengahnya? Ya, benar. Ini adalah suku tengahnya. Sehingga menjadi membagi dua barisan menjadi dua sama ya. Di sini ada dua suku, di sini ada dua suku. Selanjutnya di sini ada 7 suku. Ya, ada 7 suku. Mana suku tengahnya? Oke. Ya, di sini ya, betul ya. Oke, sehingga di sini ada 3 suku, di sana juga ada 3 suku. Ini kita sebut sebagai UT, ya, suku tengah. Nah, di sini suku tengahnya adalah 10. Nah, tolong diperhatikan, 10 ini juga bisa kita peroleh dari mana? Dari 15 ditambah 5 atau 5 ditambah 15 dibagi 2. Betul ya? Oke, 20 dibagi 2. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, 4 ya, di sini utuhnya 4 bisa kita peroleh dari 0 ditambah 8 dibagi dengan 2. Oke, benar ya? 8 dibagi 2, 4. Nah, di sini suku tengahnya 3, ini juga bisa kita peroleh dari mana? Ya, 9 ditambah min 3 ditambah min 3 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2, 3. Benar ya? Oke. Maka bisa kita simpulkan apa? Bisa kita simpulkan suku tengah ini bisa kita cari dari 9, 0, 5 itu adalah suku pertama ya, suku pertama. Kemudian min 3, 8, 15 ini suku terakhir, yaitu UN ya, dibagi dengan 2A ya. Ini adalah rumus suku tengah. UT adalah A ditambah UN dibagi 2. Nah, selanjutnya misalnya yang ditanyakan adalah T-nya. T-nya ini letaknya suku keberapa? Ya, kalau di sini T-nya itu terletak di suku yang kedua, betul ya? Di suku yang kedua. Kemudian di sini T-nya berapa? Terletak di suku yang keberapa? Oke, ketiga ya. Nah, yang di sini T-nya berapa? T-nya 1, 2, 3, 4. Oke. Tolong amati sekali lagi. Kira-kira bagaimana kita akan menentukan nilai T-nya? Misalnya ini barisannya banyak, kita tidak mungkin akan menghitung itu suku keberapa. Perhatikan. Ya, jadi T2 ini bisa kita cari dari banyaknya barisan, banyaknya suku ada 3 ditambah 1 bagi 2 ya. Oke, 3 ini adalah banyaknya suku, 3 tambah 1 bagi 2. Sedangkan yang 3 ini bisa kita peroleh dari mana? Ya, 5 ditambah 1 dibagi 2. Gitu ya. 6 dibagi 2, 3. Kemudian T di sini 4 ya, 4 tadi letaknya 3 nih, nomor 4 bisa kita peroleh dari ya banyaknya suku tadi 7 tambah 1 bagi 2, 8 bagi 2, 4. Sehingga bisa kita peroleh kesimpulan untuk mencari T adalah N ditambah 1 dibagi 2, begitu ya. Oke. Selanjutnya mari kita simpulkan sekali lagi. Misalkan A adalah suku pertama, UN adalah suku terakhir,
dengan n-nya adalah banyak barisan, n-nya lebih dari 1 dan n-nya ganjil, maka suku tengahnya adalah UT adalah A ditambah UN dibagi dengan 2. Dan T itu adalah letak suku tengahnya, itu adalah N ditambah 1 dibagi 2. Baik, kita ke contoh nomor 1 ya. Kita ke contoh nomor 1. Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, suku tengahnya adalah 203. Kita akan mencari suku tengah, kemudian kita akan mencari suku tengah itu adalah suku keberapa gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Di sini diketahui A itu sama dengan 3. Kemudian UN ini sama dengan 203 ya, 203. Oke, kita akan mencari yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah mencari UT. UT itu adalah A ditambah UN dibagi 2 ya. Maka sama dengan 3 ditambah 203 dibagi dengan 2. Sama dengan 206 dibagi dengan 2 sama dengan 103 gitu ya. Oke. Nah, kita akan mencari suku keberapakah suku tengah tersebut. Berarti kita mencari T. Nah, kita mencari T. Kita tidak bisa menggunakan T sama dengan N tambah 1 bagi 2 karena kita tidak tahu ini jumlah sukunya ada berapa ya. Jadi banyaknya suku di sini ada berapa kita tidak tahu, maka kita tidak bisa menggunakan T sama dengan N tambah 1 bagi 2. Maka bagaimana untuk mencari T-nya? 103 ini terletak di suku berapa? Ya, kita memakai rumus suku ke N ya, yaitu UN. Nah, tapi dalam hal ini kita ganti UT ya, yaitu A ditambah T dikurangi 1 kali D gitu ya. Ingat rumus UN ya. UN sama dengan A tambah N min 1 kali D. Tapi karena kita tanyakan adalah T, nah kita ganti dengan UT ya. Sehingga di sini UT-nya sudah ketemu 203 ya. 103 sama dengan A-nya tadi 3 ditambah T dikurangi 1. Oke, B-nya belum kita cari. B-nya ini berapa? Ya, ini B-nya 4 ya. Tadi belum kita cari. Dari 7 kurangi 3 dikalikan dengan 4. Kemudian 3-nya saya pindah ke kiri menjadi 103 kurangi 3. Boleh ya. Kemudian ini kita kalikan 4T kurangi 4 ya. Kemudian ini 100 sama dengan 4T kurangi 4. Kemudian 4-nya saya pindah kanan menjadi 100 tambah 4 sama dengan 4T. Maka 104 sama dengan 4T, sehingga T-nya adalah 104 dibagi 4 yaitu 20. Sehingga 103 ini adalah suku ke 20 gitu ya. Jadi suku tengahnya ini suku ke 20. Baik, sekarang kita akan membahas tentang sisipan barisan aritmatika. Nah, misal di antara dua bilangan A dan B disisipkan sebanyak N bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika ya. Jadi kita punya dua bilangan A dan B, kemudian disisipkan berapa bilangan, misalnya N, untuk barisan aritmatika. Diperoleh seperti ini ya. Jadi tadi mula-mula kita punya dua bilangan A dan B, kemudian disisipkan, ditambahkan di sini ya, ditambahkan di dalamnya sebanyak N. Karena sebanyak N, maka di sini ada N bilangan ya, maka kan namanya barisan aritmatika berarti harus kita tambahkan beda ya, ada polanya ya. Maka A tambah B, kemudian kita tambahkan B lagi, ditambahkan B lagi. Nah, B nya ini kan sebanyak N ya, B nya ini kan sebanyak N, maka di sini A ditambah N kali B begitu ya. Nah, selanjutnya suku terakhirnya ini adalah P ya. Perhatikan suku terakhirnya adalah P. P ini diperoleh dari
A tambah NB ditambahkan B juga. Karena barisan aritmatika, maka untuk mencari B ini kan juga dari suku sebelumnya ditambahkan B, begitu ya. Maka A ditambah NB ditambah B. Nah, di sini ditulis A ditambah NB ditambah B ya. Nah, selanjutnya P sama dengan, nah B-nya ini dikeluarkan ya, B-nya dikeluarkan, maka B dalam kurung N tambah 1. Nah, kemudian A-nya pindah ke ruas kiri menjadi min P dikurangi A sama dengan B tambah N, B dikali N tambah 1. Nah, N tambah 1-nya pindah ke ruas kiri menjadi bagi ya. Karena ini operasinya kali, maka pindah menjadi bagi. Sehingga bisa kita peroleh B sama dengan P dikurangi A ditambah N tambah 1 ya. Nah, jadi untuk mencari beda barisan baru yang terbentuk adalah P suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi N tambah 1. N ini adalah bilangan yang disisipkan, gitu ya. Kita ke contoh. Untuk yang contoh nomor 2, di antara bilangan 4 dan 229 disisipkan 74 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika ya. Sehingga gini ya, ini ada 4, ini ada beberapa bilangan begitu, kemudian sebenarnya adalah 229 begitu ya. Nah, di sini ada 74 bilangan yang mau disisipkan. Nah, supaya dia menjadi barisan aritmatika, maka bedanya harus berapa? Nah, bedanya itu kan harus diatur ya. Kalau tidak diatur nanti tidak akan terbentuk barisan aritmatika dengan beda yang sama ya. Maka yang pertama kita akan mencari bedanya dulu. Oke, kita identifikasi dulu ya. Di sini A-nya adalah 4 ya, kemudian P-nya adalah 229 gitu. Kemudian yang disisipkan N itu adalah 74 gitu ya. Nah, pertanyaan yang A adalah beda. Nah, beda tadi bisa kita peroleh dari P dikurangi A dibagi N tambah 1. Sehingga B sama dengan P-nya adalah 229 dibagi 4 dibagi 74 tambah 1 ya. Sehingga di sini 225 dibagi dengan 75 sama dengan 3 ya. Oke. Jadi barisan baru yang terbentuk itu bedanya adalah 3 ya. Bedanya adalah 3, maka bisa kita peroleh barisan 4, 7, kemudian 10, kemudian 13 dan seterusnya sampai suku terakhirnya 29 gitu ya. Oke, selanjutnya yang B. Nah, setelah terbentuk barisan baru, suku ke-21 nya berapa? Ini kalau mau kita teruskan suku 21 nya berapa? Berarti U21 ya. Oke. UN rumusnya apa dulu? A ditambah N-1 gitu ya. Berarti U21 sama dengan A ditambah 20B. Nah, sama dengan A-nya tadi 4, suku pertamanya 20 dikalikan bedanya adalah 3. Berarti 4 ditambah 60 sama dengan 60. Baik, selanjutnya kita ke contoh 3 ya. Di sini kita akan menentukan banyak suku yang harus disisipkan di antara bilangan 5 dan 325 agar terbentuk barisan aritmatika dengan beda 8. Dengan beda 8. Nah, jadi di sini diketahui A-nya adalah 5 gitu ya. Kemudian P itu sama dengan 325. Kemudian bedanya adalah 8. Nah, kalian diminta untuk menentukan banyak suku. Banyak suku itu berarti kita akan mencari N-nya. Jadi banyak sukunya berapa yang bisa kita masukkan sehingga nanti antara 5 dan 325 ini ada beberapa bilangan di sini membentuk barisan aritmatika ya. Jadi ada berapa bilangan. Nah, kita akan menggunakan rumus beda yang tadi sudah kita dapatkan bahwa beda itu sama dengan
P dikurangi A dibagi N tambah 1, gitu ya. Jadi B di sini adalah 8. Oke, 8 sama dengan 325 dikurangi 5 dibagi dengan N tambah 1, gitu ya. Oke, sehingga N tambah 1 saya pindah ke kiri menjadi 8 dikali N tambah 1 sama dengan 320, gitu ya. Oke, berarti N tambah 1, 8-nya saya pindah karena ini operasinya adalah kali, maka bisa saya pindah menjadi bagi, begitu ya. Maka N tambah 1 sama dengan 40, maka N adalah 40 kurangi 1. Jadi N itu 39. Jadi di sini kita masukkan 39 bilangan sehingga nanti membentuk barisan aritmatika. Oke, dengan beda 8, begitu ya. Oke, baik, demikian anak-anak untuk materi hari ini tentang suku tengah dan sisipan barisan aritmatika. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Tetap semangat!